hancurkan kaum Ad, Allah hancurkan. Tetapi yang Allah sisakan dari kaum sebelum Rasulullah, yaitu adalah kaum Bani Israel. Tentunya ini pasti ada hikmahnya. Pertama, hikmahnya adalah Allah ingin mengetahui siapa yang berjuang ketika berhadapan dengan Bani Israel dan siapa yang tidak mau berjuang, tetapi justru menjadi pembantu dan congosnya Bani Israel. Makanya Allah sisakan ini karena Bani Israel itu disisakan oleh Allah untuk menguji keimanan kita dan menguji ketakwaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama itu menyampaikan, Bani Israel ini merupakan salah satu kaum yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Karena segala keburukan yang dilakukan manusia itu tipologinya ada di Bani Israel. Jadi semua tipologi keburukan yang sering kita jumpai dalam kehidupan manusia ternyata itu semuanya pernah dilakukan oleh Bani Israel. Makanya Allah ketika menceritakan tentang Bani Israel, Allah sedang menceritakan tentang peristiwa yang pasti berulang. Karena tipologi Bani Israel itu pasti akan berulang. Kerusakan, keburukan sifat-sifat dan karakter mereka dalam kehidupan umat manusia. Itulah yang menjadikan kita memahami kenapa Bani Israel itu paling banyak bertebaran kisah mereka di dalam Al-Quran. Bukan karena mereka kaum yang dicintai oleh Allah, tapi justru kerusakan dan keburukan mereka itu pasti akan berulang dalam setiap zaman dan setiap waktu. Di sisi yang lainnya, kita tentunya paham karena Bani Israel itu disisakan oleh Allah karena sesungguhnya Allah ingin memberikan kepada kita ujian. Apakah kita akan tetap menegakkan agama Allah berhadapan dengan Bani Israel, ataukah kita menjadi orang yang meninggalkan kewajiban kita untuk menegakkan agama disebabkan kita tidak kuat ketika berhadapan dengan Bani Israel. Ini yang kita harus mengerti. Sekarang mari kita belajar pada ayat 61. Apa tadabbur yang kita dapatkan? Mas Erwin tadi membaca, wa id qultum ya Musa lanasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qithaiha. Di situ kita belajar, Masya Allah ya. Ini luar biasa pelajarannya. Bani Israel itu telah mendapatkan kenikmatan yang besar oleh Allah, yaitu kenikmatan mana wa salwa. Ya, mana itu sejenis kayak acar-acaran buah, salwa itu kayak burung. Jadi artinya dua perkara itu yang Allah berikan dengan begitu mudah kepada Bani Israel. Perpaduan yang luar biasa, acar sama daging burung. Di mana burung-burung yang dilewati oleh Bani Israel, mereka begitu mudah ditangkap, begitu mudah untuk disembelih. Dan mereka tidak berontak dan tidak cepat kabur. Karena kemudahan yang Allah ingin berikan kepada Bani Israel. Ya, Allah memberikan mana wasalwa. Mana itu ya sejenis kayak acar-acaran, wasalwa itu daging burung. Tapi perhatikan Mas Erwin, ketika mereka sudah diberikan oleh Allah perpaduan dua, yaitu mana wasalwa, tetapi apa yang mereka minta? Justru mereka mengatakan, wa id qultum ya Musa lanasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka itu justru tega sekali mengatakan kepada Nabi Musa dengan perkataan dan silah atau dengan sikap yang tidak sopan. Mereka berkata, mereka berkata, wahai Musa, nasbiru ala ta'ami wahidin. Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak sabar dengan makanan ini. Maka mintalah kepada Rabbmu supaya memberikan kepada kami kacang adas, bawang merah, bawang putih, kacang polo, yang sejatinya apa yang mereka minta bisa mereka dapatkan di pasar-pasar kota di pinggir jalan dengan begitu mudah. Tapi ternyata mereka sudah diberikan oleh Allah manna wa salwa, tetapi mereka justru tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tetapi justru mereka meminta kepada Musa supaya diganti dengan barang-barang yang sejenis, barang-barang yang lebih rendah kualitasnya, lebih rendah kelezatannya dibandingkan apa yang Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu manna wa salwa. Apa pelajaran yang kita dapatkan hari ini, Mas? Hari ini siapapun yang telah diberikan oleh Allah syariat, lalu dia tidak pede dengan syariat yang Allah berikan, lalu dia mengganti dengan yang lainnya, itu pada dasarnya karakternya lebih buruk daripada karakternya Bani Israel. Kita sudah dikasih sunnah, kita sudah dikasih syariat, yang mana sunnah dan syariat itu hakikatnya dan sejatinya lebih mulia daripada mana wasalwa. Tapi banyak muslim ketika mereka sudah diberikan oleh Allah syariat, Allah memberikan syariat itu tidak bermaksud untuk menjajah, tapi Allah memberikan syariat pada kehidupan manusia untuk mengangkat kehidupan manusia, memuliakan manusia dunia dan akhiratnya. Tapi banyak muslim yang tidak menyadari bahwasanya dia berkarakter sebagaimana karakternya Bani Israel. Sudah dikasih mana wasalwa, daging dan buah, tetapi justru mintanya kacang polo, kacang adas, bawang merah, bawang putih.
Dan banyak orang yang sekarang ketika menjadi muslim juga gitu. Mereka sudah dikasih syariat, mereka dikasih petunjuk sama Allah, petunjuknya Allah tidak pernah salah, petunjuknya Allah itu mutlak, kalaupun belum datang kebaikan sabar, jangan terburu-buru. Tapi ternyata banyak orang yang mereka itu mengaku dirinya muslim, tetapi justru dikasih oleh Allah dengan sebuah hadiah, dengan syariat yang Allah turunkan, tapi justru mereka menggantinya dengan berbagai macam isme yang mereka datangkan dari pemikiran manusia. Sosialisme, sekulerisme, liberalisme, dan mereka bangga dengan itu. Maka ini kan menjadi sebuah perenungan, Masya Allah ya. Ternyata tidak sadar, kita banyak orang yang mereka itu secara tidak sadar mereka telah memiliki karakternya sebagaimana karakternya, yaitu adalah Yahudi, ya Bani Israel. Mereka tidak pernah puas ini. Makanya padahal Mas Erwin tahu nggak ketika turunnya surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Yaitu ketika Allah menyempurnakan agama ini, ayat ini surat Al-Maidah ayat yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad di atas Bukit Arafah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku dan telah aku jadikan Islam itu aku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Ketika ayat ini turun menjelaskan tentang syariat yang sempurna, orang Yahudi itu berkata, kalau ayat ini turun kepada kami, maka kami akan menjadikan pada hari itu adalah hari besarnya kami. Saking mereka itu iri dengan sempurnanya syariat ketika diturunkan dalam kehidupan kaum muslimin dan orang yang beriman. Tapi justru banyak orang-orang muslim yang mereka diturunkan kepadanya syariat, diturunkan kepadanya sebuah petunjuk, dan petunjuk itu berisi tatanan dan tuntunan. Tapi Masya Allah, justru mereka mengganti dengan berbagai macam hal yang lainnya. Yang mana berbagai macam hal yang lainnya itu justru tidak menjamin kebaikan, dan dia meninggalkan satu jaminan dan garansi yang Allah berikan, yaitu syariatnya. Makanya Masya Allah ya, banyak secara tidak sadar kaum muslimin yang mereka berkarakter sebagai bagaimana karakternya Yahudi. Sudah dikasih oleh Allah banyak kenikmatan, tapi justru mengganti dengan berbagai macam kenikmatan buruk. Ada orang yang nikah, lalu kemudian dia memilih berzina. Itu kan termasuk salah satu sifatnya juga kalau kita lebarkan insight dari ayat ini kepada konteks kehidupan kita. Ya kan? Kita kan sering lihat ya Mas Erwin ya, ada orang menikah, istrinya cantik, istrinya juga mungkin baik gitu. Tapi dia bisa berzina dengan seorang perempuan. Dia diberikan kenikmatan oleh Allah yang halal, dia tidak perlu sembunyi-sembunyi, tapi kemudian dia justru mengambil sesuatu yang haram. Diberikan kenikmatan minuman, diberikan kenikmatan yang halal, ada minuman habat string, ada minuman madu, ada minuman es teh, ada minuman jus, tapi justru dia memilih minuman khamr. Itu kan termasuk orang-orang sebagaimana karakternya Bani Israel. Ya kan dikasih oleh Allah yang halal itu baik, tapi kemudian justru dia bangga ketika dia bisa mengambil sesuatu yang haram, padahal yang haram itu tidak memberikan kebaikan kepadanya. Berapa banyak orang hari ini ketika mereka menenggak minuman khamr, mereka bangga. Mereka perlihatkan di Instagram. Semoga Allah merahmati beliau, orang-orang semacam ini. Dan gitu. Tapi disitulah kita dapati, orang itu terkadang, saking mereka itu rusaknya, mereka itu akhirnya lebih bangga memilih yang buruk daripada memilih yang baik. Jadi kalau ada orang yang baik, kemudian dia memperlihatkan satu kebaikan, dituduhnya pamer ibadah, sok suci, sok hijrah, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada minum khamr, Masya Allah, disebutnya orang yang jujur, apa adanya. Ini gimana sih cara berpikir kita hari ini? Gitu. Dan kita ternyata sudah mendapati apa yang terjadi kepada Bani Israel. Bani Israel itu Masya Allah, satu kaum yang Allah berikan kenikmatan, Allah berikan banyak kebaikan, Allah berikan banyak fasilitas yang Allah tidak berikan kepada kaum yang lainnya. Ternyata Bani Israel ketika diberikan oleh Allah kenikmatan yang sedemikian besarnya, Masya Allah, dia mengganti kenikmatan itu dengan sesuatu yang lebih buruk. Bagaimana daging burung diganti dengan kacang polo, kacang adas, bawang merah, bawang putih, yang pada dasarnya mereka sudah mendapatkan daging burung. Dan mereka mengatakan itu kepada Musa dalam kondisi tidak beradab. Wa qultum ya Musa lanasbiru ala ta'ami wahidin fat'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha.
Dan itu menunjukkan kepada kita tentang masalah bagaimana itulah pelajaran yang kita dapatkan dari tadabbur surat, yaitu adalah Bani Israel. Pada ayat yang ke-61. Sekarang mari kita buka. Mari kita buka ayat yang berikutnya tadi. Ada peristiwa ketika Bani Israel itu disuruh nyembelih sapi betina, ya kan? Disuruh nyembelih sapi betina pada ayat ke-67. Pada ayat 67, wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sekarang Mas Erwin saya kasih kesempatan. Apa sih tadabburnya Mas Erwin pada ayat 67 yaitu surat Al-Baqarah. Nah, yaitu ketika Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi. Apa yang antum ambil sebagai sebuah pelajaran tadabbur di sini? Pelajarannya ketika itu Bani Israel menganggap sapi itu kan sebagai berhala, Ustaz. Kalau yang saya ini ya, jadi maksudnya kenapa Nabi Ibrahim Nabi Musa hikmahnya supaya menghilangkan itu loh Ustaz, bentuk penyembahan kaum itu terhadap seekor sapi gitu Ustaz. Seekor sapi atau berhala sapi gitu Ustaz. Bukan. Gitu. Ini ayat turun Mas Erwin. Ini ayat turun ketika ada seseorang yang kaya raya, kemudian dia tidak memiliki ahli waris. Lalu ada keponakannya yang sangat bernafsu untuk memiliki warisan itu. Lalu dibunuh orang kaya itu, lalu orang kaya itu dibawa, digotong dia ke desa yang lainnya, dilemparkan ke desa itu, lalu dia tiba-tiba nangis mendatangi Nabi Musa dan berkata, wah pamanku yang aku cintai meninggal dunia dibunuh sama orang. Dan kemudian dia pura-pura mendatangi Nabi Musa supaya didoakan untuk ketemu cepat siapa pembunuhnya. Itu pertama kali kayak gitu Mas. Ketika mereka meminta supaya Nabi Musa itu menangkap siapa yang menjadi pembunuhnya, dan yang meminta itu adalah yang membunuhnya pura-pura. Lalu kemudian pada saat itu Nabi Musa memberikan arahan, petunjuk, sembelihlah sapi. Ya, sembelihlah sapi. Mas Erwin, tahu nggak? Orang Bani Israel itu diberikan oleh Allah akal yang encer. Itu orang Bani Israel. Ya kan? Sampai sekarang kan gitu ya. Ciri khasnya orang pinter, tapi cuma pinter, bukan ulul albab. Ternyata kemudian Allah uji mereka. Perhatikan ini Mas Erwin. Allah menyuruh mereka untuk menyembelih sapi. Padahal mereka sedang bertanya tentang kasus pembunuhan. Ya kan? Lalu kemudian saat itu apa yang terjadi? Ketika mereka disuruh untuk membunuh sapi, maka mereka Bani Israel itu bingung gitu. Wah, ada kasus pembunuhan kok nyuruhnya kami nyembelih sapi. Ini nggak masuk akal. Tuh lihat. Nggak masuk akal kan? Gitu. Apa hubungan? Iya, apa hubungannya antara sapi dengan kasus pembunuhan? Allah itu pengen uji. Karena kemudian Bani Israel itu kemudian memiliki kemampuan akal, maka Allah pengen uji keimanan mereka. Ya, Allah pengen uji keimanan mereka. Karena orang yang berakal tetapi tidak mampu untuk memahami satu inti, itu sebenarnya tidak ulul albab. Ketika Bani Israel itu dia tidak mengerti, Masya Allah. Bahwasanya Allah memerintahkan itu, yang mereka katakan adalah, Atattakhiduna huzwa, Musa, apakah kamu mengolok-olok kami? Wong ini ada kasus pembunuhan kok kamu nyuruh kami untuk nyembelih sapi. Apa hubungannya sapi dengan kemudian kasus pembunuhan? Padahal di situ ada pelajaran penting. Terkadang iman itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi rasionalitas. Allah pengen ngajarin itu. Sekaligus Allah pengen nyentil setiap orang yang hari ini merasa pintar dengan apa yang dia miliki. Bahwasanya kepintaran kita selaku manusia itu akan diuji oleh Allah dengan keimanan kita. Karena fungsinya iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Makanya pada saat itu mereka mengatakan atattakhiduna huzwa, apakah engkau ini mengolok-olok kami? Maka ketika pada saat itu mereka menolak untuk menyembelih sapi ketika merasa tidak ada hubungannya antara sapi dengan pembunuhan, maka doanya Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung diri dari sifat orang-orang yang jahil. Masya Allah. Nah, inilah yang kemudian kita jumpai. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini pasti akan diuji dengan kepintaran kita. Kita diuji dengan rasionalitas kita. Sebagaimana Bani Israel yang diuji oleh Allah ketika ada kasus pembunuhan, tapi justru mereka disuruh nyembelih sapi. Makanya ketika mereka tidak bisa menerima,
Kemudian mereka itu mendatangkan berbagai macam alasan. Sapinya warnanya apa, sifatnya semacam apa. Banyak sekali pertanyaan yang mereka ajukan supaya mereka, intinya adalah mereka begitu berat untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka disinilah kita mendapati kadang-kadang dalam kehidupan syariat itu banyak perkara yang tidak sesuai dengan akal kita. Banyak perkara yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan rasionalitas kita. Tapi Allah memberikan kepada kita ujian dengan akal yang kita miliki, rasionalitas yang kita miliki, supaya ketika berhadapan dengan keimanan yang terkadang tidak bisa dinalar, apakah kita siap nggak untuk menerima keimanan itu dan meninggalkan sementara rasionalitas kita untuk mengikuti keimanan. Dan itulah yang kita dapatkan dari kisahnya Bani Israel. Kasus pembunuhan tetapi disuruh untuk membunuh sapi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sapi. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita mendapati bahwasanya inilah pembeda antara orang yang pintar dengan orang yang ulul albab. Orang yang pintar itu sekedar pintar. Dan berapa banyak orang yang pintar tetapi tidak mendatangkan manfaat. Berapa banyak negeri ini memiliki orang pintar. S1, S2, S3. Tapi ternyata fakta yang kita dapati di lapangan. Banyak orang yang pintar tetapi justru mendolimi fakir miskin. Mereka membuat berbagai macam perkara supaya bisa memetik keuntungan-keuntungan dari fakir miskin. Sifatnya tidak memberikan maslahat. Sifatnya hanya memberikan mandarat. Padahal mereka pintar. Ya, makanya dalam Islam itu yang dicari bukan kepintaran, tetapi yang dicari ulul albab. Ulul albab itu apa? Ulul albab itu adalah mereka yang mampu memahami intinya. Diambil dari kata lubun. Lubun itu inti. Ulul albab adalah orang yang memahami sesuatu pada intinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan untuk nyembelih Nabi Ismail, yang dipahami oleh Nabi Ibrahim itu intinya. Intinya apa? Kepatuhan dia kepada Allah. Makanya dia berikan itu kepada Allah, itu sebuah bukti bagaimana dia menyembelih Nabi Ismail. Lalu kemudian diganti oleh Allah. Makanya kita jumpai ini. Makanya kalau kisah ini terjadi pada zaman hari ini, kalau kisah ini terjadi, bagaimana ada kasus pembunuhan disuruh nyembelih sapi. Mungkin banyak orang yang mereka itu akan ngomong bermacam-macam. Ini orang bodoh, orang goblok, terbelakang. Kasus pembunuhan kok disuruh nyembelih sapi. Apa hubungannya pembunuhan dengan nyembelih sapi? Nah, itulah keimanan. Itulah keimanan. Makanya sifatnya Nabi Musa itu apa? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Orang yang jahil itu orang yang punya kepintaran tapi tidak mau tunduk. Makanya sifatnya apa? Doanya Nabi Musa. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dari sifat-sifat orang yang jahil. Gimana sifat orang yang jahil itu? Mereka itu tinggal melaksanakan tetapi tidak mau melaksanakan. Masya Allah ya. Padahal kalau kita pikir, apa sih beratnya nyembelih sapi? Nyembelih sapi aja. Mereka tidak diperintahkan untuk nyembelih anak mereka loh. Mereka cuma diperintahkan nyembelih sapi. Tapi mereka justru tidak mau nyembelih sapi. Kadang-kadang orang kalau terlalu pintar, tapi tidak mau tunduk kepada syariat, mikirnya macam-macam. Apa hubungannya? Padahal kalau mereka langsung nyembelih sapi, mungkin akan menjadi kisah harum yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan menjadi kisah yang sampai kepada kita. Kalau mereka langsung melaksanakan. Tapi Allah itu pengen memperlihatkan, ini loh Bani Israel, aku kasih kepintaran, aku kasih mana wasalwa, aku sudah selamatkan mereka dari terjangan terjangan air laut, Allah selamatkan mereka dari Fir'aun itu. Sampai mereka melihat sendiri bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan. Padahal mereka selama puluhan tahun hidup di bawah tiraninya Fir'aun. Melihat bagaimana mukjizatnya Nabi Musa. Loh kok bisa? Sudah mendapatkan banyak keutamaan dari Allah. Sampai Allah jadikan di depan mata mereka, Fir'aun itu ditenggelamkan. Loh dengan teganya orang Bani Israel itu bisa berkata kepada Musa, Atatakhiduna huzwa, apakah kamu akan ngolok-ngolok kita, wahai Musa? Oh ada kasus pembunuhan kok disuruh nyuruh sapi, menyembelih sapi, Masya Allah. Ini belum nyembelih anak sebagaimana Nabi Ibrahim. Mau suruh nyembelih sapi yang pada saat itu harganya murah saja, mereka bisa mendatangkannya dengan gampang. Ternyata menjadi sebuah kisah yang Allah abadikan di dalam Quran. Belum mereka disuruh nyembelih anak sebagaimana Nabi Ibrahim. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita paham. Orang yang pintar itu, kalau di dalam bahasa Quran, orang yang pintar itu simple. Orang yang mengerti tentang petunjuk dan mengikuti petunjuk itu serta tunduk kepada petunjuk. Ini orang yang pintar. Orang yang nggak pintar itu, orang yang jahil itu, kata para ulama ketika mereka memberikan tafsir kepada perkataannya Nabi Musa. Orang yang jahil itu adalah orang yang jahil itu
Hadijah. Hadijah. Jilbabnya mana, nak? Ih, keritingnya sama kayak basam. Itu Ustaz, monggo. Makanya orang yang jahil itu adalah orang yang pintar, tetapi mereka itu selalu mendatangkan teori, sifatnya itu pingin untuk mentahkan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Masya Allah ya, kan pernah saya nulis sebuah tulisan panjang, ada orang yang sok pintar menurut saya. Lalu dia ngomong di sebuah video gitu, sebuah di YouTube gitu. Umat Islam tuh harus begini, dikritisi, kaum muslimin tuh dikritisi berbagai macam dengan kritikan-kritikan. Padahal ketika kita lihat juga hidupnya tidak terlalu baik-baik banget gitu. Tidak ada satu kemajuan dalam hidupnya, tapi sudah berani untuk menjerumuskan dirinya untuk mengkritis muslim dan mengkritis kehidupan bersama Al-Quran. Nah, disinilah kita belajar ini. Allah itu nyuruh Bani Israel hanya nyembelih sapi. Allah itu mampu nggak untuk memerintahkan mereka dengan satu perintah yang lebih dekat dan relate dengan kasus pembunuhan? Mungkin. Contohnya misalkan pembunuhannya di mana? Ayo taburkan apa di sekitar tanah ketika dia membunuh. Mungkin itu lebih relate kan? Tapi Allah memang sengaja Allah kemudian pindahkan mereka kepada satu perintah yang Allah uji mereka. Padahal di balik ujian itu ketika mereka nyembelih sapi, ujungnya mereka akhirnya tahu apa yang mereka ketahui. Bagaimana ekor dari sapi itu ketika dipukulkan kepada pembunuh itu, kepada yang terbunuh, maka yang terbunuh itu bangun dari tidurnya. Lalu kemudian dia mengatakan siapa yang membunuhnya, dan dia nunjuk yang membunuhnya itu ya keponakannya itu. Akhirnya Allah berikan itu. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita. Kepintaran kita itu tidak ada manfaatnya. Kalau ujung dari kepintaran itu hanya untuk mendebat. Kepintaran itu tidak ada kebaikannya. Kalau ujung dari kepintaran itu hanya untuk mendatangkan berbagai macam kritikan-kritikan yang sifatnya kritikan yang ditujukan kepada kitabullah dan sunnah. Loh, kalau Quran dan hadis saja sudah dikritik, terus siapa yang kamu nggak kritik? Hadis kamu kritik, kemudian Quran kamu kritik gitu loh. Nah, inilah salah satu di antara perkara yang kita lihat. Ternyata Bani Israel mungkin jauh di antara bangsa kita, tapi banyak di antara kita. Mungkin kita na'udzubillah min dzalik. Ternyata kita tidak sadar bahwasanya kita memiliki karakter buruk Bani Israel. Sudah dikasih kenikmatan yang halal, nyari kenikmatan yang buruk. Sudah kemudian diberikan perintah-perintah yang mudah, cukup diimani saja. Tapi justru malah kemudian kita itu mencoba untuk tidak mau menerima setiap apa yang Allah tetapkan. Allah mengajari kita. Kenapa Allah berikan perintah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi, padahal yang saat itu diminta oleh Bani Israel, yaitu adalah siapa yang membunuh orang tua itu, Allah ingin mengajari kepada kita. Bahwasanya Allah itu terkadang akan menguji kita dengan berbagai macam perkara yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi disitulah ada harga keimanan yang kita akan dapatkan dari sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus kagum ya, kalau kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail ketika menyembelih Ismail hari ini, terjadinya hari ini. Wah, sudah disebut mungkin dengan berbagai macam sebutan yang buruk kali. Inilah mungkin disebutnya berbagai macam sebutan yang buruk. Tapi Masya Allah, Nabi Ibrahim itu, beliau menyembelih Ismail pada saat ketika beliau itu hidup pada zaman ketika itu belum ada zaman fitnah. Makanya luar biasa kisah yang kita dapatkan dari Ibrahim. Bahwasanya kepatuhan dan ketundukan itulah yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika beliau menyembelih Ismail, tidak banyak perkataannya, tidak banyak kemudian alasannya. Dia cuma mengatakan kepada anaknya, Inni arafil manami anni adbahuka fangdur ma'adha taraf. Dan itu Masya Allah. Ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, kita belajar tadabbur dari dua ayat ini. Tadabbur tentang Bani Israel, tentang dua sifat keburukan mereka. Sudah dikasih manna wa salwa, tetapi masih mereka minta kacang adas, kemudian kacang polo. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kemudian belajar hari ini bahwasanya Masya Allah, terkadang Allah memberikan kepada kita itu perintah keimanan yang terkadang akal kita belum mampu menjangkau. Tapi disitulah Allah pengen menguji kita. Hari ini siapapun di antara kita yang sedang diberikan akal, kemudian kecerdasan, hati-hati. Kecerdasan itu jadi fitnah. Makanya saya tidak pernah meminta anak saya pintar. Saya itu meminta anak saya itu ulul albab. Saya itu memohon supaya Ja'far, Basam, Basim
Mereka itu menjadi ulul absar, bukan pintar. Sudah terlalu banyak orang yang pintar, tetapi justru ujung dari kepintaran itu menghancurkan agama kita. Ujung dari kepintaran itu hanya mengkritik agama. Ujung dari kepintaran itu hanya menipu. Bahkan maaf ya, sampai bantuan untuk orang-orang miskin pun itu bisa untuk diambil dengan tega. Padahal bisa jadi mereka itu S1, S2, S3. Saya tuh nggak ngerti kalau sekarang, Masya Allah ya, luar biasa yang kita jumpai dan kita dapatkan semacam itu. Makanya kita ini, mari kita berdoa. Di antara doa yang kita minta kepada Allah kalau di zaman fitnah kayak gini itu apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar adanya dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukilah yang kemudian batil itu batil adanya, ya Allah, supaya kemudian kami mampu meninggalkan kebatilan itu. Nah, ini yang menjadikan kita, Masya Allah, moga-moga penyakit Bani Israel itu tidak tumbuh pada hati kita, tidak tumbuh pada dada kita. Pintar, tapi ujungnya adalah mengkritik. Masya Allah ya. Saya melihat ada orang sudah nggak pintar, mengkritik lagi. Nah, itu yang kadang-kadang yang kemudian membuat kita itu sedih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Paham ya Mas ya? Allah Ustaz, jazakallah khair. Moga-moga anak kita ini jadi ulul alba, ulul absor. Banyak orang pintar Mas, tapi Masya Allah. Kadang-kadang orang pintar di dalam satu komunitas justru tidak memiliki komitmen, ya kan? Ada orang pintar dalam tubuh kaum muslimin, tapi mereka tidak mau kontribusi karena diuji dengan kepintarannya. Makanya Masya Allah yang luar biasa itu para sahabat. Para sahabat itu diisi dengan orang-orang yang cerdas. Bani Israel itu, para sahabat itu diisi dengan orang yang cerdas. Tapi kecerdasan mereka itu Masya Allah dipuji oleh Allah ketika kecerdasan itu diletakkan oleh mereka di bawah syariat. Karena akal yang benar itu sejatinya tidak akan pernah berlawanan dengan syariat. Cuma proses memahami akal itu bertahap. Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya adalah bertahap. Beda dengan ayat, beda dengan hadis. Sifatnya hadis, sifatnya ayat itu mutlak. Dan relevansinya itu dalam setiap waktu, setiap zaman. Beda dengan kondisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bertahap dia. Bertahap terus. Beda dengan apa yang kita dapatkan dalam syariat. Makanya contoh yang paling kecil, saya itu kemarin ketika menyampaikan ke beberapa komunitas dokter, maka para dokter pun menyampaikan hal yang sama. Betul Ustaz, ilmu pengetahuan itu berkembang. Beda dengan yang namanya syariat. Makanya syariat itu pasti benar. Kalau akal hari ini belum mampu untuk memahami, tunggu saja prosesnya. Karena nggak mungkin Allah itu menyampaikan sesuatu yang salah. Kalau Allah itu menyampaikan sesuatu yang salah, ya sudah hilang sifat keilahian Allah, sifat ketuhanan Allah hilang. Kalau sampai akhirnya membuat sesuatu yang salah. Makanya kadang-kadang yang pintar itu menjadi ujian. Ujian untuk memberikan komitmen, pintar itu ujian. Ketika dia harus patuh, pintar itu ujian. Ketika dia harus memberikan sebuah kekuatan untuk mengikuti orang yang lebih, mungkin yang lebih, yang dia bersama-sama dalam kebaikan. Sekali lagi, hati-hati dengan fitnah kecerdasan. Karena Bani Israel itu, Masya Allah, Bani Israel itu diberikan oleh Allah akal yang luar biasa. Tapi justru mereka terperosok kepada kemurkaannya Allah dengan akal mereka. Makanya kalau kita sampai kagum sama orang Yahudi, kagum sama orang Nasoro, itu sebenarnya kurang betul. Kagumnya karena mereka orang-orang semacam ini, mereka hanya dalam urusan dunia. Tapi mereka tidak pernah mampu lebih dari urusan dunia mereka. Mereka hanya memahami apa yang di permukaan tanah. Tapi sesungguhnya mereka tidak pernah memahami apa yang ada di bawah tanah. Kasihan kan? Pinter sepinter-pinternya orang. Kalau hanya memahami kehidupan di atas tanah, buat apa? Padahal kehidupan ada dua. Kehidupanmu di atas tanah dan kehidupanmu di bawah tanah. Ketika engkau meninggal dunia. Hati-hati dengan akalmu. Akalmu akan membantu hati untuk merenung mendapatkan kebenaran. Tapi kalau akal terlalu cerdas, dibiarkan tanpa diiringi dengan sebuah hati yang merenung, hatinya nggak merenung, hatinya harus berfungsi untuk mengerem, supaya orang itu tetap beriman kepada Allah dan fungsinya iman menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itulah akan menjadi sebuah musibah besar.
Ya kan? Masya Allah ya, sampai orang Bani Israel sudah dikasih oleh Allah manna wa salwa. Apa kurangnya? Enak mereka. Sudah melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Sudah melihat bagaimana mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa. Tapi karena terlalu pintar, justru mereka mengkritik terus Nabi Musa. Dikritik Nabi Musa, ini gimana? Ini gimana? Kadang-kadang kan gitu ya. Kadang-kadang ada seorang yang kita lihat memiliki kefahaman dalam ilmu, tapi kadang-kadang ada orang ngomong, kemudian mengkritik terus gitu. Kadang-kadang itulah kita. Kita pasti akan diuji dengan kecerdasan yang kita miliki. Wallahualam bishawab. Mari kita belajar, pergunakan akal sesuai pada tempatnya. Jangan menempatkan akal yang tidak pada tempatnya, yang justru akan merusak pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Tidaklah rusak orang Yahudi kecuali karena kepintaran mereka. Justru karena kepintaran mereka itulah yang menjadikan akhirnya mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mauju luar biasa tadabbur kita hari ini, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Itu juga ada di sini di buku Letter to Allah. Bagi yang belum mendapatkan, silakan untuk mendapatkan. Dan saya juga menyampaikan Letter to Allah tinggal 6 hari lagi. Tinggal 6 hari lagi. Ya, tentunya masih dibuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin mendaftar. Silakan segera untuk mendaftar. Untuk kemudian supaya mendapatkan tiketnya sebelum nanti kita tutup. Hari ini masih dibuka pendaftaran Letter to Allah. Semoga nanti bisa insya Allah memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Itu. Ada mau ditanyakan, Mas Erwin? Ya Ustadz. Saya semakin mengagumi Yahudi, Ustadz. Mengagumi kebodohan mereka. Iya, Masya Allah ya. Kan banyak orang itu yang pengen anaknya pinter. Terus pinter itu memang salah satu harapan kita. Siapa yang tidak pengen anak kita itu pinter gitu. Tapi Masya Allah gitu, pintar itu harus dibimbing dengan syariat. Kan banyak orang yang hari ini tuh zaman sekarang itu mengkritik saja. Kalau ada orang yang menyampaikan tentang kebenaran, lalu ditempatkan pada sebuah statement yang sangat buruk gitu. Tapi kalau ada orang yang mereka itu terang-terangan dengan dosa itu, Masya Allah ya. Wah, ini orang yang jujur apa adanya. Gue salut sama lu orangnya jujur apa adanya. Padahal pada saat itu dia lagi melakukan kemaksiatan. Tapi kalau ada orang melakukan kebaikan, wah apa ini pamer, pansos gini. Saya ini kadang-kadang bingung. Tapi itulah saudara-saudara kita yang tentunya harus mendapatkan sapaan dakwah dari kita. Nah, untuk menghadapi orang-orang seperti ini tuh bagaimana, Ustadz? Tadi kan Nabi Musa ngasih contoh. A'udzubillahi in akuna minal jahilin. Yang pertama itu membentengi diri kita dulu supaya kita tidak termasuk pada orang yang semacam itu. Baru yang kedua, orang semacam ini harus mendapatkan sapaan-sapaan hidayah dari kita kan. Mereka begitu itu kan belum sampai kepadanya ilmu. Dan kita yang harus kemudian memberikan kepada mereka ilmu. Memberikan sapaan. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi begitu. Barakallahu fikum. Senang sekali pada kesempatan pagi kali ini bisa hadir. Oh iya, Mas Erwin, insya Allah, ini sekalian saya ngasih tahu, insya Allah kita akan membuka jual beli dinar dan dirham serta emas, Mas Erwin. Iya, Ustaz. Masya Allah. Iya, nanti Mas Erwin. Dalam beberapa hari ini akan kita launching. Sudah ada IG-nya. Silakan kasih komen, Mas Erwin. Nafis Gold. Itu IG kita. Iya. Spellingnya gimana Nafis Gold? Pakai apa? Ya. NA Victory Eko S Superman. Tahu kan Superman? Nafis Gold. Tahu, Ustaz. Nano Alpha Victory Eko Superman. Benar ya? Gak, ya. Insya Allah benar. Bukan pakai I, pakai E. Nafis Gold. NAFEES Gold. Gold. Nanti Masya Allah.
Jadi apa emasnya itu dijual per 1 dinar ya Ustaz ya? Kata Bu Kiki Superman. Emang S itu kalau hurufnya spellingnya apa? S. Sera. Bukan pakai V, bukan pakai F, pakai Victory. Oh iya. Benar, udah Nafis Iya. Gold. Iya, benar. Nah, Nafis Gold, bukan Nafis Gold ya, Nafis Gold ya, teman-teman. Iya. Ini insya Allah kita akan launching dalam beberapa hari insya Allah nih. Oke. Jadi Nah, ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan Ustaz. Jadi dijualnya per 1 dinar ya Ustaz ya? Di apanya? Kepingan emasnya. Nilai kepingan emasnya. Iya. Hitungan per dinar Ustaz. Iya. Nanti ada banyak varian yang kita nanti tawarkan insya Allah. Baik Ustaz. Masya Allah. Antum harus ini punya Mas Akhi. Untuk Iya, investasi antum. Baik. Nah, Nafis Gold. kasih sedikit Ustaz sebelum ditutup. Investasi apa yang terbaik bagi kita seorang muslim yang benar-benar aman ya, agar tidak ada keabu-abuan Ustaz. Di situ maksudnya keabu-abuan dalam hukum riba misalnya kayak seperti itu Ustaz. Investasi. Ya, investasi terbaik apa kita sebagai seorang muslim gitu Ustaz? Kalau investasi yang paling baik sih saya emas. Saya sih emas Mas untuk penyimpanan kan. Iya. Oke. Ustaz. Jadi saya itu pengennya nanti adalah, jadi udah nyiapin emas untuk kemudian basam, emas untuk kemudian basim, emas untuk anak-anak. Jadi kita siapin mereka itu nanti kalau mereka sekolah, mereka pakai emas itu supaya mereka uang kita simpan di emas itu tidak mengenal inflasi ya. Tidak mengenal inflasi nanti insya Allah. Jadi kalau kita ingin menyiapkan tabungan untuk anak-anak kita sekolah di sekolah-sekolah terbaik, misalkan di Madinah, di Mesir gitu. Maka kemudian yang kita harus lakukan adalah ya emas gitu. Menyiapkan dalam bentuk emas itu terkait inflasi. Mas Erwin pernah baca nggak satu kisah nyata di Jerman itu kalau tidak salah ada namanya satu gudang itu. Di dalamnya gudang itu tuh gudang dibuka itu ternyata isinya itu tumpukan uang pada zaman Perang Dunia Kedua. Tumpukannya itu satu gudang Mas. Masya Allah. Tumpukannya itu satu gudang. Uang kertas. Ternyata ketika uang kertas ditemukan sekarang. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan uang kertas sebanyak satu gudang itu? Nggak bisa apa-apa kan? Belum lagi kalau dimakan rayap. Iya. Nggak bisa diapa-apain itu satu gudang itu. Coba kalau yang ditemukan pada saat itu emas. Ya kan? Kalau yang ditemukan itu emas, Masya Allah itu. Kalau yang ditemukan itu adalah emas, Masya Allah. Nilainya sangat luar biasa. Makanya kemudian makanya ini akan menjadi sebuah ghanimah besar kan kalau kemudian kita mendapati emas. Tidak ada sebuah nilai yang paling baik di dalam kita saving harta kita, yaitu kecuali adalah emas. Jadi kalau kita pengen menyelapkan dana pendidikan anak-anak kita supaya tidak mengenal inflasi adalah bentuk emas. Baik. Ya, karena itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ini yang menjadikan kita akhirnya mencoba untuk berikhtiar gitu, berbisnis di dalam bisnis emas ini. Semoga bisa memberikan kebaikan. Dari mari reseller nggak Ustaz? Ada insya Allah nanti dipantau aja di IG-nya. Antum jadi reseller ya? Oh enggak, saya mau beli Ustaz. Oh gitu, antum beli insya Allah. Amin. Buat investasi. Oh ya, insya Allah. Ya moga-moga kita aja. Kapan insya Allah dia launchingnya, terus kira-kira buat teman-teman followersnya Ustadz nih, kapan sudah bisa untuk melakukan transaksi jual belinya atau berinvestasi di Nafis Gold itu Ustadz? Segera aja. Nanti kita akan launching insya Allah. Baik Ustadz. Barakallahu fikum, insyaallah. Jazakallah khair. Mas Erwin jadi reseller katanya Mbak Kiki. Saingan sama Mbak Kiki dong. Insyaallah. Tadi ada
kolam where itu. Kelihatannya siap jadi reseller itu. Beralih dari Iya. investasi emas nanti dia Ustadz. Apa itu? Itu kalam Beralih dari apa? Oh investasi iya. itu. Jadi nanti kolam gold. Kolam gold. Woi, Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz Omar Miftah. Nah, ini salah ini. Miftah ini salah. Saya itu Kita. tulisannya OEMARMITA. Barakallahu fikum. Saya kira cukup Yes. kesempatan kita hari ini. Jangan lupa untuk ngikutin letter to Allah. Sensasi Ya. menyelami doa 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kita bisa mengikuti kajian ini bareng-bareng menjadi keluarga. Bermula dari taman ilmu akan berakhir kepada taman surga insya Allah. Bagi yang belum mendaftar, segera mendaftar. Bisa dipantau di IG kami. Terus kemudian bagi yang pengen